Dari buah kelapa menjadi kopra dan menghasilkan uang. Kopra adalah salah satu hasil komoditi utama Pulau Adonara. Proses pengolahan kelapa menjadi kopra cukup sederhana, dengan peralatan seadanya dan sedikit tenaga untuk mengerjakannya. Dalam video ini, proses pekerjaan dilakukan secara gotong royong tanpa harus membayar uang. Gotong royong sudah menjadi kebiasaan nenek moyang kita sejak dulu dan kita tetap mengikutinya sampai saat sekarang. Proses pengolahan kopra langsung di kebun kelapa yang tidak jauh dari kampung. Terkadang ada yang membawa semua buah kelapa untuk diproses menjadi kopra di dekat rumah sesuai keinginan masing-masing pemilik. Untuk membelah kelapa, waktu yang diperlukan tidak terlalu lama tergantung jumlah buah kelapa dan orang yang membelahnya. Setelah selesai membelah kelapa, secara gotong royong mencungkil isi kelapa dari tempurung dan mengumpulnya di dalam karung. Waktu yang diperlukan untuk mencungkilnya juga tidak terlalu lama. Dalam pekerjaan ini, bosan dan capek pasti ada, maka dari itu, canda dan tawa, kelakar dan senda gurau perlu untuk mengatasi kebosanan itu. Dalam proses pencungkilan kelapa, harus membutuhkan keterampilan, kalau tidak, akan menjadi lama dalam pekerjaan. Terkadang setelah membelah kelapa, ada yang menyimpannya sampai 1 atau 2 hari, kemudian mencungkilnya. Untuk yang menyimpan sampai 2 atau 3 hari dan mencungkilnya, kelapa yang sudah dibelah harus ditutup dengan posisi isi kelapa ada di bagian bawah. Ini dilakukan pada saat musim hujan, agar isi kelapa tidak mudah rusak terkena air hujan. Sementara yang lain mencungkil kelapa, ada juga yang membuat tempat pemanggang kopra. Tempat ini dibuat dengan bambu yang menyerupai panggung, yang pada bagian atasnya untuk menyimpan isi kelapa untuk dipanggang. Untuk tempat pemanggang, diperlukan tiang penyangga yang kokoh untuk memikul semua beban kopra yang dipanggang. Untuk saat ini, karena buah kelapa hanya berjumlah sekitar 300-an, hanya membutuhkan 4 tiang penyangga.
Untuk pekerjaan di musim kemarau, tidak memerlukan tempat pemanggang seperti pada saat musim hujan. Setelah mencungkil isi kelapa, cukup dengan menjemur di bawah terik matahari sampai menjadi kopra. Kopra yang dipanggang atau yang dijemur harus benar-benar kering. Karena jika tidak terlalu kering, kopra yang ditimbang akan dikomplain pedagang pengumpul atau harganya akan turun. Untuk tempurung batok, hasil dari pemisahan isi kelapa, digunakan untuk memanggang kopra atau disimpan di tempat kering untuk keperluan memasak di rumah. Setelah tempat pemanggangan selesai dibuat, kopra yang sudah dicungkil diangkut menggunakan karung dan mulai menyimpannya di atas tempat pemanggangan.
Setelah selesai mencungkil dan menyimpannya di atas tempat pemanggang, kopra siap dipanggang menggunakan api. Dalam proses pemanggangan, hanya diperlukan asap supaya menghasilkan kopra yang berkualitas baik. Selama proses pemanggangan, api harus tetap dijaga agar tidak menyala sampai besar, karena akan merusak tempat pemanggang dan kopra. Setelah menunggu sampai beberapa jam, kopra yang dipanggang belum benar-benar kering. Karena waktu sudah mulai gelap, kopra dikumpulkan kembali ke dalam karung dan dipanggang kembali keesokan harinya. Mengingat pada saat ini adalah musim hujan.